Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan ini, dapat kita pahami bahwa sekolah adalah media untuk bercocok tanam, dan guru sebagai petaninya. Sebagai seorang petani, seorang guru hendaknya mengusahakan sekolah sebagai lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan, merawat dan melindungi murid dari pengaruh negatif, sehingga karakter murid dapat bertumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Pertemuan kali ini bertujuan untuk aksi nyata adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa kali ini adalah yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Yang kedua adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Adapun tolak ukur kegiatan ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran penuh, tanggung jawab, dan dapat berwujud menjadi sebuah kebiasaan baik dalam diri. Yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Yang kedua, memposisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan semua pihak agar budaya positif terwujud di sekolah. Harapan saya semoga budaya positif dapat diterapkan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, agar suasana aman, nyaman, dan menyenangkan tercipta. Beberapa konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wati Fatmawati, MPD, sebagai
calon guru penggerak yang saya hormati Bapak Ibu guru ya, SMA 64 Jakarta, termasuk guru praktek. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata ya, diseminasi modul 14 budaya positif oleh Ibu Wati Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam menyukseskan acara ini. Jadi Bapak dan Ibu, jadi budaya positif itu salah satu daripada pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu dilaksanakan ke segala arah ya, ke segala lini ya. Mulai dengan intrakurikuler, apalagi? Ada intra, ada ekstra, ada lagi ko ya, itu P5, dan satu lagi intra, ekstra, ko, dan jadi karakter dilaksanakan dengan empat jalur, intra, ko, ekstra, satu lagi adalah pembiasaan atau sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita ya. Jadi budaya positif itu termasuk di intra, di ekstra, dan ko, tetapi juga pembiasaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita ada pembiasaan kan, pembiasaan pagi ya. Ada apa saja? Kita mengenal tadarus, apalagi ya? Apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, ya, dan sebagainya ya. Ya itu adalah. Nah, jadi kita harapkan masukan atau ide-ide dari CGP tentang budaya positif. Jadi sehingga itulah kita namakan sekarang diseminasi, aksi nyata dari calon guru penggerak kepada kita, dan nanti calon guru penggerak diterapkan juga di kelas ya Bu ya, di kelas. Jadi ada dua, di kelasnya yang bersangkutan dan juga kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga menerapkan juga di kelas ya. Nah, oleh karena itu kepala sekolah datang di sini ya, biar budaya positif ini apa yang akan diterapkan oleh ide-ide apa dari Ibu. Di samping saya masih tetap menagih Bu ya, yaitu yang sebelumnya yaitu visi misi ya, di mana Ibu sudah dimasukkan ke dalam tim visi misi ya, dan juga visi misi ini akan segera dimasukkan ke dalam KSP ya, kurikulum sekolah penggerak ya, atau SP ya. Nah jadi visi misi itu juga agar segera ya, katanya Ibu sudah menyiapkan juga kan visi misi sekolah, misi sekolah kita ya. Jadi Bapak dan Ibu selamat mengikuti kegiatan aksi nyata ini, diseminasi modul budaya positif ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru yang saya hormati Bapak Dr. Andes Imam Prasaja MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 64 Jakarta. Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta untuk mendesiminasikan modul 1.4 budaya positif. Materi ini saya dapatkan dalam pendidikan program guru penggerak selama 9 bulan. Ini adalah memasuki bulan yang ketiga. Mudah-mudahan berikutnya tugas-tugas saya bisa berjalan dengan lancar dan saya terima kasih atas dukungan dan support yang luar biasa dari rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya berbagi ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan dari modul 1.4. Harapannya ini bisa memberikan wawasan baru atau mungkin penguatan baru
sedianya di SMA 64 ini adalah diseminasi terkait dengan budaya positif yang ketiga ya Pak Imam ya. Karena sebelumnya di SMA Negeri 64 Jakarta ini sudah ada 2 GP, di angkatan kelima itu adalah ada Lau Seweni, yang di angkatan ketujuh ada Ibu Marlina. Jadi saya adalah CGP yang ketiga di sekolah ini. Mudah-mudahan berikutnya ada rekan-rekan kita yang lolos di angkatan 11. Bismillah, mudah-mudahan dalam proses seleksinya berjalan dengan lancar dan bisa menjadi CGP angkatan 11. Amin amin ya robbal alamin. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada guru-guru hebat. Yang jelas di depan saya adalah guru-guru hebat yang diberikan tugas dan kepercayaan untuk membina dan membersamai anak-anak didik kita, anak-anak calon penerus bangsa di SMA Negeri 64 Jakarta. Pada kesempatan ini kami dari CGP mengajak kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 64, mari kita belajar bersama. Jadi di sini saya hanya mendapatkan kesempatan lebih dulu, kemudian saya mencoba untuk berbagi ilmu yang kemudian kita akan berkolaborasi bersama, menerapkan apa yang kita dapat untuk menyempurnakan atau menambah hasanah untuk pembangunan atau mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 64 Jakarta ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini berisi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Boleh saya mengutip dari pernyataan John Abbott bahwa kemampuan setiap orang dapat diperkuat atau ditingkatkan oleh budaya. Karena ada filosofi kalau itu dilakukan secara kontinu selama 21 kali, ini akan membentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan positif sekecil apapun ini perlu kita terapkan bersama. Tidak hanya kita tuntut pada peserta didik, tapi juga oleh kita selaku guru dan warga SMA Negeri 64 Jakarta. Boleh? Nah ini ada 7, banyak ya Bapak Ibu, memang 1.4 ini di modul 1.4 materinya luar biasa sehingga memang diminta untuk didiseminasikan atau disebarkan kepada rekan-rekan. Ada 7, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Karena segala sesuatu sama dengan kurikulum merdeka bahwa kita harus memiliki paradigma berpikir dulu. Kalau paradigma berpikirnya sudah berubah atau sudah berusaha untuk memahami dengan paradigma yang baru, di sini baru kita akan bisa melangkah. Berikutnya adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti pada saat pemaparan materi di sini dipersilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan pengalamannya. Kita berbagi, siapa tahu menjadi inspirasi bagi yang hadir di sini. Next, sebelum saya masuk ke materi yang pertama, bahwa ada tujuan pendidikan yang berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat apa saja? Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi berdasarkan kodrat itu kita harus mengikuti. Saat ini kodrat zamannya seperti apa? Tidak boleh disamakan. Tidak kita samakan dengan pendidikan zaman kita. Apalagi zaman kita yang misalnya terlalu jauh dengan anak-anak sekarang. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa zaman ibu seperti ini. Karena kita mendidik harus sesuai zamannya. Sehingga masuk dengan dunia anak-anak.
Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, putra-putri kita, peserta didik kita, harapannya di sini itu bisa meraih cita-citanya, dapat mendapatkan ilmunya itu untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Bagaimana PR kita adalah mereka bisa menyerap ilmu-ilmu yang kita ajarkan dengan rasa selamat. Itu kan berarti ada tanda, ada arti bahwa mereka nyaman, mereka bahagia, seperti itu. Kalau nanti di antaranya ada masalah, itu sebuah proses. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada peserta didik, nanti mungkin bisa diambil dari salah satu materi yang akan saya berikan. Yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga pancaran kebahagiaan dan rasa nyaman yang dimiliki oleh peserta didik itu terasa tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi anggota masyarakat. Berikutnya adalah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun. Kalau berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai guru hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Dengan kodrat alamnya, dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, kita hanya bisa menuntun. Ya, bisa menuntun segala potensi yang ada untuk meraih apa? Untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan tadi. Agar mereka apa? Mereka bisa memperbaiki tingkah lakunya. Salah satu faktor keberhasilan sebuah pendidikan itu adalah siswa atau peserta didik bisa berubah atau merubah perilakunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Next. Oh ya, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, ya. Agar mereka apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, ya. Kritis itu bukan berarti arogan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengkat. Pada saat anak memiliki daya kritis, kita kamu jangan begitu, nggak boleh kayak gitu. Itu tidak diperkenankan atau tidak harusnya tidak ada dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya peserta didik dia harus memiliki, kita fasilitasi untuk mengoptimalkan daya kritis peserta didik, namun juga mereka harus punya batasan-batasan, ya, batasan-batasan etika dan sopan santun, sehingga mereka muncullah profil pelajar Pancasila yang saat ini memang kita sedang galak-galakan, ya. Ada P5 bagaimana mereka memiliki berbagai macam karakter. Ada berapa Bapak Ibu karakter atau dimensi profil Pancasila? Ada 6. Apa saja Pak Faisal? Berpikir kritis, beriman dan bertakwa, apa lagi ya? Kayak bergotong royong, kebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, terus beriman dan bertakwa. Mas, mandiri udah belum ya? Udah. Apa lagi? 4 ya, udah 5 ya, 1 lagi apa ya? Oh ya, berpikir kreatif. Terima kasih Pak Farel. Oke, kita lanjut ya. Karena memang 6 dimensi ini harus sudah hafal. Karena apa? Itu menjadi ruh kita pada saat membentuk karakter peserta didik. Next. Nah, materi 1 kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Artinya, pada saat siswa atau peserta didik datang ke sekolah, ini kewajiban kita untuk menyediakan lingkungan yang positif.
pelan-pelan. Mungkin jangan sampai kita peserta didik datang ke sekolah itu sudah mendapatkan hal yang negatif, itu kan sudah antipati duluan jadinya. Anak tidak nyaman datang ke sini kalau pada saat dia menginjakkan kakinya di gerbang tiba-tiba langsung ada sesuatu yang negatif. Itu kan menjadi apa ya? Jadi bertentangan gitu. Magnet pun kalau ada yang bertentangan jadi melawan, seperti itu ya. Nah, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir. Karena apalagi SMA ini sudah dewasa ya Bapak Ibu ya, sehingga logika berpikirnya sudah bisa kita ajak untuk berpikir, berlogika seperti itu ya. Berikutnya adalah mereka mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka. Dalam artian merdeka di sini bukan serta-merta tanpa arahan. Tugas kita tadi menuntun. Menuntun itu pasti punya arahan-arahan yang akan diberikan. Berikutnya adalah bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu hal yang dititik beratkan pada budaya positif ya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kontrol bukan berarti mematuhi apa yang kita punya, tapi kontrol itu pada saat anak melakukan sesuatu, tugas kita mengontrol. Bukan berarti nih ibu bapak punya aturan kamu harus ikut. Nah, kalau di budaya positif nanti kita akan temukan bahwa keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu bersumber dari peserta didik. Jadi kita mewadahi apa yang menjadi keinginan, kemampuan dan harapan dari peserta didik. Boleh next? Ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa perubahan paradigma belajar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kenapa ini menjadi paradigma belajar pada budaya positif? Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Bayangan, gambaran. Jadi belum seperti selama ini kita berpendapat, berasumsi ya bahwa guru mengontrol murid. Pada budaya positif bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid yang mengontrol dirinya. Ya. Oke, berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya Bapak Ibu, selama ini kita berpendapat bahwa penguatan yang kita berikan terus-menerus tanpa melibatkan dari apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dari peserta didik itu akan bermanfaat maksimal. Tapi akan memberikan maksimal kalau itu memang bersumber dari peserta didik. Misalnya kita punya peraturan A, B, C, D, harapannya itu kita terapkan pada peserta didik. Berapa persen yang berhasil? Misalnya kita punya peraturan, tidak boleh berkata kasar. Itu kan aturan kita. Anak-anak kalian tidak boleh berkata kasar. Kira-kira berapa persen anak yang mematuhi? Nah, 20 dari 100%. Ada lagi? Berapa persen kira-kira? Kira-kira lebih dari 75% enggak? Enggak. Kenapa? Iya, karena peraturan itu dari kita. Tanpa kita gali dari peserta didik. Komitmen itu karena bahkan ada istilah peraturan ada untuk dilanggar. Bahkan ada istilah seperti itu. Peraturan ada untuk dilanggar karena si peserta didik tidak dilibatkan. Gitu. Berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini ada yang kita merasa terpojokan, kita dibuat seperti orang yang bersalah. Itu menjadi penguatan karakter tidak? Enggak kan? Bahkan
bisa membunuh karakter orang yang kita buat merasa bersalah. Seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin larinya juga ke orang tua ya. Orang tua itu selama ini berhak untuk memaksa, padahal tidak. Ya, peserta didik atau anak kita di rumah itu mereka punya hak. Haknya sudah kita berikan belum? Sudah kita berikan kesempatan belum? Apakah selama ini, nah kamu nggak boleh ya, harus pulang malam gini. Itu anak bahkan suka mencuri-curi kesempatan ya. Gimana sih reaksi orang tua saya kalau saya pulang jam 1 malam? Itu kan jadi uji coba. Padahal kalau diajak bicara, kita masukkan logika-logika berpikir kepada anak-anak, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan kegiatan tersebut. Lanjut. Nah, materi kedua, materi ke-1 tadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, silakan. Izin bertanya Ibu, kan tadi di slide ketiga nomor 1 ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Di situ kan Ibu membuat kayak kayak rancangan-rancangan ke depannya. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana jalan keluar atau penyelesaian yang akan Ibu lakukan apabila paradigma belajar tidak sesuai atau tidak tercapai yang Ibu telah buat ke depannya. Paradigma itu kan pola berpikir kita dulu ya. Tadi makanya muncullah ilusi-ilusi yang selama ini menurut kita itu adalah benar. Ya, misalnya tadi paradigma yang pertama, guru mengontrol murid. Wah, anak ini harus nurut, dia harus begini, harus begitu tanpa saya dengar maunya dia apa, kondisi dia seperti apa, pokoknya kamu harus ikut. Pokoknya kamu harus mengikuti peraturan sekolah, titik. Mereka masuk dengan segambreng tata tertib tanpa kita minta pendapat mereka, tanpa kita minta kita ajak mereka untuk berbicara bagaimana solusinya dan sebagainya. Jadi apabila paradigma berpikir saya A, kenyataannya tidak sesuai, itulah fungsi kita. Bagaimana kita selalu mengevaluasi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kan selalu ada evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi memang pada saat kita memiliki sesuatu rencana, itu harus kita evaluasi keterlaksanaannya, terus kita refleksikan. Kita cari kelemahannya di mana. Setelah kita cari kelemahannya, jangan cuma sampai situ. Kita harus merencanakan tindak lanjutnya harus bagaimana. Dan kita harus terbuka dengan kritik dan masukan. Jangan antipati terhadap kritikan. Walaupun kadang-kadang kritikan itu masuk dengan cara yang kita tidak inginkan. Lanjut materi berikutnya. Lanjut ya. Yang kedua, materi disiplin positif. Nah, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda terkait disiplin positif? Apakah selama ini disiplin itu sudah positif yang ada di sekolah ini? Gimana? Sudah. Oke. Apakah Anda sering menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib? Iya. Oke. Apakah disiplin dengan teratur? Oke. Kepatuhan pada peraturan dan ada hubungannya dengan hukuman? Ada sanksi. Apakah dengan hubungan disiplin itu dengan hukuman dan sebagainya, seberapa jauh atau berapa persen siswa kita berdisiplin? Kalau kita lihat ya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang kita tegakkan? Bagaimana Bu Sintia dari kesiswaan, apakah catatan kesiswaan antara peraturan sekolah atau tata tertib sekolah dengan disiplin yang dimiliki oleh peserta didik?
Oke, jadi mungkin banyak PR ya, banyak PR bagi kita, terutama bagi kesiswaan untuk menegakkan disiplin ini sampai mereka benar-benar sadar. Selama ini siswa itu disiplin apa karena takut dengan hukuman atau mereka memang sadar? Takut karena hukuman. Ada lagi mungkin 50-50, ada yang sudah sadar ya, berarti ya, ada yang sudah sadar, ada yang takut karena hukuman. Oke, baik, berikutnya Bu. Harus dipaksa. Oke. Nah, disiplin positif itu ada 3 hal. Yang pertama, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya, kenapa tadi saya mengatakan berapa persen anak yang disiplin karena dari dirinya. Karena kalau sudah pada menjadi disiplin yang positif, itu peserta didik akan menggali kemampuan dirinya untuk berdisiplin, untuk mengikuti segala apa yang sudah disepakati di sekolah ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka berdisiplin itu adalah bentuk dari mereka menghargai diri mereka. Bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka menghargai, oh iya saya menjadi orang yang tepat waktu, ini adalah harga diri saya. Dia akan merasa tersinggung apabila dia terlambat. Dia akan merasa tersinggung manakala dia menyontek, manakala dia berkata kasar, itu dia akan merasa tersinggung terhadap dirinya sendiri. Kalau menghormati orang itu sudah biasa dan selayaknya, tapi menghargai diri sendiri itu adalah kehormatan sesuatu yang luar biasa. Menurut dari yang saya dapatkan, apabila peserta didik sudah bisa menghargai dirinya sendiri, itu pendidikan akan mudah tercapai. Apa yang mereka dapat di sini mudah terserap, seperti itu. Berikutnya adalah cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan. Jadi setelah mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah kehormatan, ini akan berimpact atau berdampak pada cara dia mengontrol diri, apa yang akan dia lakukan. Ya. Berikutnya adalah perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Sekolah memiliki punya nilai-nilai kebajikan, dia akan memilah apa yang dia lakukan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai positif yang berada dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini materi ketiga. Kalau yang tadi bagaimana Bapak Ibu? Tentang budaya positif. Kenapa? Iya, disiplin positif. Artinya selama ini kita punya aturan untuk mendisiplinkan. Tapi bagaimana caranya peraturan tersebut bisa menjadi disiplin positif bagi diri si anak. Bukan dari sekolah punya peraturan, kamu mau nggak mau laksanakan, mereka kesini terpaksa. Bahkan misalnya ada juga misalnya pengurus OSIS. Nah kamu kan pengurus OSIS harusnya jadi contoh. Ibu itu kan pada saat saya menjabat OSIS, sekarang saya lagi nggak menjabat OSIS Bu misalnya. Karena apa? Karena itu tidak bermula dari diri sendiri, dari diri si peserta didik. Seperti itu. Next. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada 4 kebutuhan. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini Bapak Ibu mungkin kalau wali kelas terutama akan melihat banyak ya di mana saat peserta didik membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di kelas itu. Jadi banyak kasus anak yang tiba-tiba nangis, tiba-tiba berulah, tiba-tiba bolos, tiba-tiba berkata kasar. Mungkin
rasa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dia tidak dapatkan, minimal di kelas. Seperti itu. Jadi ini rasa kebutuhan dasar peserta didik kita, ini yang sering jadi PR ya. Kadang-kadang jangankan dengan guru, dengan teman sebelahnya, teman sebangkunya, tiba-tiba dia sakit yang kita tidak mengerti kenapa seperti itu. Ternyata pas diselidiki, ternyata dia itu butuh dihargai eksistensi di kelasnya. Temannya tidak merasa, tapi dia tiba-tiba kejer gitu kan. Kenapa? Pas ditanya, saya ngerasa nggak punya teman, ngerasa teman sebelah nyuekin. Nah ini kan yang harus dipenuhi juga pada diri peserta didik. Berikutnya adalah penguasaan. Nah, dasar manusia seringkali dia ingin berkuasa terhadap apa saja. Tidak harus yang besar ya. Saya pokoknya 64 harus nurut sama saya, enggak juga. Tapi pada dasarnya dalam diri manusia dia butuh untuk berkuasa. Berkuasa atas dirinya, berkuasa atas orang lain, berkuasa atas dia sebagai masyarakat, anggota dari masyarakat. Seperti itu. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, ini kayaknya kalau kita lagi banyak kerjaan saja, kita seringkali butuh healing nih gitu kan. Iya, kayaknya kok orang lain bisa healing, saya nggak healing gitu ya. Karena memang pada dasarnya kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kesenangan. Kesenangan itu nggak harus dapat duit gede ya, nggak usah. Tapi disenyumin oleh Bu Nana, itu kan kadang-kadang lagi butuh disenyumin nih sama Bu Nana gitu ya. Itu kayaknya sudah menjadi sebuah kesenangan. Berikutnya adalah kebebasan. Ya kebebasan tapi bukan berarti tanpa koridor, tanpa batas. Tapi bisa dipastikan manusia itu perlu adanya kebebasan. Ya, bukan pergaulan bebas tapi sesuatu yang membuat ya kalau misalnya ada kata-kata ini me time loh gitu kan. Jadi ada masanya kita membutuhkan ruang kebebasan untuk diri kita. Berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu coba ini ada kasus ya. Ada kasus Ibu Reni, guru kelas 7 di SMP Negeri 256 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Iya benar ya. Ini saya ambil dari modul LMS, jadi mohon maaf ya. Harusnya Bu Mariam gitu ya. Bu Mariam ada mengajar di kelas 10 SMA Negeri 64 menghadapi ulah salah satu muridnya bernama Jibril. Oke. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Jibril yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Reni, apakah yang akan dilakukan? Kayak kira-kira Bu Mariam, apa yang Ibu lakukan? Kamu minta makanan temennya secara paksa. Terus kalau enggak karena enggak dapat bekal dari orang tuanya ya kita sebagai ibunya ya kasih makan. Kasih beliin. Kasihan. Luar biasa. Kalau tiap hari Bu gimana? Kalau tiap hari nanti dipanggil orang tuanya. Oke. Atau mungkin Pak Faiso sebagai wali kelas ada pernah mengalami sesuatu yang kasus seperti ini? Udah tahu semua mungkin Bu ya, jadi nggak usah dijelasin. Jadi kalau dilihat dari kasus ini sebetulnya Jibril tadi dia punya kebutuhan apa sih yang belum dipenuhi? Dari 4 tadi, kebutuhan kasih sayang, terus ada kebutuhan penguasaan atau berkuasa, kesenangan dan kebebasan. Mana yang dibutuhkan saat
kejadian Jibril, kita katakan Jibril ya sekarang. Jibril dan Bu Maryam. Kesenangan. Kesenangannya di mana? Ya, selain itu sebuah kebutuhan, makan itu juga sebuah kesenangan. Jadi dia belum terpenuhi itu untuk kesenangannya. Kesenangan tubuhnya itu membutuhkan makanan tersebut. Terima kasih. Kesenangan. Ada lagi? Gimana? Cara perhatian, kasih sayang. Kalau kesenangan tadi gimana? Setuju? Ada rasa kesenangan di situ? Senang melihat bekal orang gitu ya? Lebih menarik. Oh, rumput tetangga. Kotak makan tetangga lebih lezat gitu ya. Gimana Pak Faisal mau bicara? Silakan. Berarti yang perlu kita selidiki, kenapa si Agus sampai minta bekal makan temannya? Ya. Nah, itu yang perlu kita selidiki, Bu. Apakah dia bawa bekal apa enggak? Yang jelas enggak bawa gitu. Ya. Karena di kelas saya, kenapa dia minta uang ke wali kelas atau ke guru BK? Karena memang yang pertama uangnya kurang, terus yang kedua enggak bawa bekal. Jadinya dia seperti kasus di depan cuma beda nama aja, Bu. Oke, berarti kalau kasus yang tadi dia tidak dibawa bekal atau nggak punya uang, berarti dia butuh apa? Kasih sayang kalau saya, Bu. Kasih sayang, perhatian. Karena kalau orang tua yang memberikan sebuah kasih sayang, dia akan memenuhi sebuah kebutuhan dan apapun yang dibutuhkan akan diberikan. Oke, yeay. Oke, jadi Habis nganterin pulang soalnya. oke, lanjut boleh yang berikutnya. Nggak berubah ya? Nah, mana Bu tadi Bu? Nah, jadi kalau kita lihat, tadi kan munculnya lebih dominan di kasih sayang dan rasa diterima, tapi mungkin lebih dominan butuh perhatian atau kasih sayang. Nah, sebetulnya di sana ada bertahan hidup. Ya, ada bertahan hidup enggak? Ada, kenapa? Dia lapar. Pada saat lapar berarti Dwiki itu nalarnya masuk. Pada saat lapar dia cari Pak Faisal. Ya, ganti kasus. Tadi Jibril, sekarang Dwiki. Gitu ya, jadi dia bertahan hidup karena ngerasa lapar. Masa iya lapar diem aja, tiba-tiba pingsan gimana? Artinya dia butuh untuk bertahan hidup. Penguasaan, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kalau ini ditelusuri, kenapa dia selalu minta? Iya kan? Minta kepada teman-temannya. Kalau dia orangnya tidak percaya diri, nggak mungkin kerjaannya minta-minta. Dan nggak mungkin temennya protes. Logikanya sih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah berkali-kali melakukan itu, terus temannya protes, berarti ada sosok seperti penguasa ya dalam dirinya untuk gue minta dong, kalau nggak dikasih temennya takut gitu. Itu ya. Berikutnya kebebasan. Dia bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa jadi emaknya bawain nasi uduk melulu tiap hari. Atau ibunya membawakan apa? Telur sama mie goreng. Mie goreng rasa apa, mie goreng rasa apa. Pokoknya sebulan isinya mie goreng. Sementara temennya ada dibawain dengan menu sosis, ayam bakar dan sebagainya. Kayaknya lebih bikin ngiler. Udah dari rumah sampai sekolah mie-nya dingin. Setiap hari dibawain bekal seperti itu. Jadi dia merasa bosan dan dia butuh kebebasan. Sementara mungkin dia nggak dikasih uang saku lebih, gimana mau cari yang bervariasi. Berikutnya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Nah ini bisa saja anak itu iseng.
Karena unsur senang. Senang ngelihat temennya cemberut. Iya, senang mencoba untuk, kalau dia ini tuh kayaknya seru aja gitu. Itu kan kadang-kadang ada ya, apalagi di anak SMA. Padahal dia nggak pengen, tapi coba colek-colek temennya. Itu kan apa ya namanya ya? Dia untuk kesenangan yang kadang-kadang kita bikin gemes gitu ya. Kayak gitu kok yang merugikan orang lain, tapi dia seneng. Gitu. Berikutnya, materi keempat, motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia ada yang motivasi eksternal dan internal. Nah, Bapak Ibu, motivasi eksternal ini menghindari ketidaknyamanan. Nah, tadi ya, kalau peraturan itu berarti masuknya ke eksternal. Karena apa? Dia menghindari ketidaknyamanan. Ya. Terus mendapatkan imbalan. Ya, itu kan faktor eksternal ya. Kenapa dia taat? Kenapa dia patuh terhadap aturan? Karena dua hal. Yang pertama, dia takut terhadap hukuman. Yang kedua adalah dia membutuhkan imbalan. Imbalan itu tidak harus berupa uang, tapi pujian, terus dianggap ada dan sebagainya. Jadi itu faktor eksternal. Tapi faktor eksternal itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan mendarah daging. Kalau yang mau menjadi kebiasaan bagus itu harus berada pada posisi faktor internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita memberikan kebiasaan-kebiasaan positif, keyakinan-keyakinan positif yang arahnya adalah pada pembentukan budaya positif dengan internal siswanya. Internal pribadi si peserta didik. Ya, berikutnya, Mbak. Nah, hukuman dan sanksi Bapak Ibu boleh dilihat. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Kasyadi menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Seluruh kelas pun tertawa. Pak Kasyadi pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan Iva diminta maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Kasyadi. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva. Pada deskripsi ini, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Kasyadi? Kira-kira setujukah dengan tindakan Pak Kasyadi? Kalau saya ada posisi sebagai gurunya, mungkin saya tidak akan melakukan tindakan seperti itu, karena itu jatuhnya adalah pembulian. Ya, karena ada dapat sanksi di depan kelas kan. Nah, itu kita untuk memberikan apa ya? Bukan hukuman sih. Mungkin sekedar teguran itu pun juga harus secara individual, jangan sampai di depan anak-anak lain, itu malah jatuhnya menjatuhkan mereka seperti itu. Oke, menurut Pak Farel, tindakan Pak Kasyadi itu adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau menurut Pak Farel, hukuman atau konsekuensi yang diberikan Pak Kasyadi kepada Iva? Yang pasti maju ke depan kelas itu, Ya. Itu menurut saya berupa hukuman. Hukuman. Kenapa berupa hukuman? Karena dia tidak bisa menjawab tadi dari narasi soal tersebut. Oke. Kenapa? Tadi jawab katanya konsekuensi. Ya. Karena ini berbeda ya, Pak Farel mengatakan itu adalah hukuman, adalah konsekuensi. Mungkin emang konsekuensi yang harus didapatkan sama Ivanya yang dikasih oleh Pak Kasyadinya. Karena kan selama ini kita menurut yang kita lihat kan bukan hukuman, tapi orang selalu udah kayak ya udah itu kan konsekuensi yang udah lo lakuin gitu, yang harus lo dapat gitu. Gimana Pak Farel?
Mau menjawab? Setuju nggak Pak Faisal? Enggak. Kenapa tidak setuju? Masing-masing anak memiliki kelebihannya di bidang mata pelajarannya masing-masing. Mungkin si Iva ini nggak pandai di matematika, tapi si Iva ini mungkin pandai di biologi misal, dan yang lain sebagainya, gitu Bu. Yang Ibu tanya tentang tindakan untuk maju ke kelasnya, atau ketika ditanya terus si Iva ini nggak bisa jawab, atau yang bagaimananya Bu? Semuanya tindakan Pak Kasyadi ini menurut Pak Faisal itu setuju nggak Pak Faisal dengan tindakan dari Pak Kasyadi? Enggak Bu. Enggak, kenapa Pak? Ya, to be continue ternyata. Baik. Oke, baik. Kira-kira Bapak Ibu secara keseluruhan setuju nggak dengan Pak Kasyadi? Tidak. Kenapa? Karena menjatuhkan mental seorang peserta didik, membiarkan peserta didik lainnya menertawakan, ya kan, menertawakan Iva. Jadi Iva ke depan itu sebagai konsekuensi atau sebagai hukuman? Hukuman dari Pak Kasyadi karena sudah menjatuhkan dan tidak bisa menjawab soal. Seperti itu. Mentalnya Iva jadi down ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari situasi ini membuat mental down dari peserta didik. Berikutnya, waduh kecil banget ya. Hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu identik dengan negatif, akan memunculkan rasa negatif pada siswa, pada peserta didik. Contohnya tadi, memberikan hukuman di depan orang banyak, di depan peserta didik lainnya. Nah ini akan menjatuhkan mental, itu efeknya tidak sebentar Bapak Ibu. Efeknya bisa berkepanjangan. Yang lebih parah lagi adalah kalau dia sampai melakukan itu pada orang lain. Dulu saya dibeginikan. Seperti itu kan ya, seperti dendam jadinya. Itu akan berbahaya sekali Bapak Ibu. Nah kalau konsekuensi itu netral. Kenapa dikatakan netral? Karena pada saat seseorang melanggar tidak sesuai dengan keyakinan positif yang disepakati, dia akan sedikit banyak menerima konsekuensinya. Tapi itu akan netral pada dirinya karena sudah ada sikap menerima. Kalau hukuman kan kebanyakan menerima dengan terpaksa. Seperti itu kan, mau gak mau daripada dikeluarin dari kelas, mau gak mau daripada saya gak punya nilai matematika, seperti itu kan ya. Mau gak mau daripada saya ditendang dari sini gitu kan. Mau gak mau kalau daripada saya keluar dari SMA ini misalnya. Itu kan ada unsur sangat terpaksa dan negatif. Kalau nanti ada restitusi, inilah yang positif Bapak Ibu. Ini mungkin lebay gimana sih, nggak bisa juga begitu terus. Ya nanti kita lihat bagaimana segitiga restitusi bisa kita terapkan di sekolah ini. Berikutnya. Nah, ya langsung sini aja. Mari berlatih Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, hukuman. Kenapa hukuman? Disuruh lari, siapa yang nyuruh? Karena telat.
yang mengatakan konsekuensi, kenapa itu masuk ke dalam konsekuensi? Masih 2 kali Bu, bisa di konsekuensi supaya dia tidak terlambat lagi mungkin. Oke, konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mulai beda rasanya ya. Oh ini hukuman, ini konsekuensi ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat berikutnya. Nah ini. Betul, yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga diminta untuk push up itu adalah hukuman, menggantikan konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Nah ini hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa yang terakhir konsekuensi? Karena sudah ada kesepakatan. Karena dia detail dengan pelajaran PJOK. Pasti ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Berikutnya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu guru di SMA 64 ini memiliki fungsi kontrol manajer. Ya, karena kita bertugas sebagai orang yang menuntun. Kalau orang yang menuntun itu hendaknya menjadi seorang manajer. Apa aja sih? Ya, yang pertama adalah penghukum. Nah, ini biasanya banyak juga di antara kita menjadi guru yang posisi kontrolnya adalah penghukum. Yang ketiga, teman. Yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini fungsi kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser Gosen sebagai rujukan untuk posisi kontrol guru. Berikutnya, nah ini kecil banget ya. Jadi fungsi kontrol guru itu memang kenapa dibagi-bagi menjadi 5 tadi? Karena memang dilihat dari keseharian guru itu biasanya ada masanya guru menjadi sebagai penghukum. Walaupun ada baiknya itu dimunculkan sesekali saja. Jangan selalu menjadi penghukum. Berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Ini kasihan siswanya kalau langsung pulih pada saat dibuat merasa bersalah oleh kita. Kalau tidak, dia hanya tersenyum di depan kita. Di belakang kita dia mengungkapkan ketidakberkenanannya kepada orang lain, dan itu akan membekas sepanjang hayat, menjadi cerita. Dulu pada saat Bapak di SMA, itu kan jadi sampai ke anak-anaknya cerita gitu ya. Berikutnya sebagai teman. Nah, boleh guru posisi bisa menjadi teman, tapi jangan kebablasan. Marwah guru harus tetap dijaga. Karena pengen teman, bahasanya lo peserta didik udah lupa etika dan tata krama dia kepada gurunya. Pak, lo mau kemana gitu? Waduh. Jadi bukannya walaupun berasa teman, tapi mereka harus punya koridor. Ada masanya mereka bisa curhat kepada kita seperti layaknya teman. Berikutnya adalah tadi sebagai pemantau. Nah, pemantau bukan berarti harus jaga jarak dengan siswa. Ya, memantau itu harus menyesuaikan diri
ya. Kita harus menyesuaikan diri untuk memantau peserta didik kita. Terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini orang paling bijak. Melihat anaknya salah, dia manage bagaimana anaknya ini menyadari sepenuhnya dari dalam diri dia dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Next, Ibu. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, kalau dia pembuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan berarti peserta didik pasti ngerasa, oh iya ya saya salah banget ya gitu. Ini akan membekas di hati peserta didik. Akan merasa tersudutkan. Padahal niatnya mah kita sebagai guru cuma ingin biar dia dong gitu ya. Biar mereka tahu apa kesalahannya. Tapi ternyata kalau ini sering dimunculkan itu akan banyak berefek negatif. Karena shock itu akan membuat luka pada batinnya. Seperti itu. Berikutnya, kalau penghukum, kamu tidak pernah melakukan ini, makanya kamu harus begini, gitu ya. Itu kan penghukum. Berikutnya, sebagai teman, ayo lakukan demi ibu bapakmu. Jadi di situ ada proses friendly ya, friendly dengan peserta didik. Berikutnya, pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia ingin menawarkan, guru itu mau menawarkan, kamu mau enggak nih? Kalau kamu mau jadi bintang sekolah, kamu harus begini, dikasih alternatif. Itu pemantau, guru di situ memantau seperti apa nih yang dilakukan oleh peserta didiknya setelah dia memberikan arahan. Berikutnya adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita berikan kepercayaan kepada siswa. Dan berikan pemahaman bahwa kali ini saya berikan kepercayaan, tolong percayaan saya jangan dihianati. Jangan dilukai kepercayaan saya. Seperti itu. Jadi berikan mereka sebuah kepercayaan untuk menyelesaikan masalah. Versi mereka dengan arahan kita. Berikutnya adalah penghukum. Kamu selalu yang paling akhir. Wah, kayaknya kan udah menjas ya. Menjas peserta didik kita. Nah itu jangan sampai kita sering ucapkan. Bahkan ke anak kita di rumah. Ya, nanti ibu-ibu calon ibu ya, jangan sampai ngejas. Kamu ini kerjaannya telat aja. Nah, susah banget dibangun tidur. Nah, itu kan itu udah dijas takutnya masuk ke dalam bawah alam sadar. Jadi mereka aku makan nggak pede, nggak mau. Kenapa? Aku kan orangnya suka telat. Nah itu anak keluar kata-kata itu dari mana sih? Karena kita selalu memasukkan kata-kata itu ke mereka, memberikan kata-kata itu ke mereka. Kamu nih dikit-dikit sakit, sakit kok dikit-dikit gitu ya. Jadi apa namanya? Mereka akan muncul ketidakpercayaan diri gitu ya. Iya Bu, aku kan orangnya nggak sehat, dikit-dikit sakit. Nah itu pasti akan diulang tuh oleh anak-anak. Karena berkali-kali kita tanamkan kata-kata itu. Oke, berikutnya kasus 1. Kasus 1 pada hari Senin. Di sini kalau saya ganti Bu Sintia aja ya. Pada hari Senin, Bu Sintia tidak masuk sekolah. Bu Sintia merupakan guru matematika. Guru apa Bu Sin? Nah, saat itu Pak Dodi menggantikan Bu Sintia. Pak Dodi baru 1 tahun mengajar jadi guru SMA. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Pak Dodi. Pak Dodi mencoba menyapa Fitri dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus dan tugasnya. Ayolah kerjakan tugasmu, nanti Bapak ditegur, Bapak kepala sekolah karena kalian tidak mau mengerjakan tugas. Tolong bantu Bapak ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah Bapak santai aja Pak, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira
Kalau Bapak Ibu sebagai teman, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Vivi dan Natali? Sebagai teman. Kan tadi fungsi kontrolnya teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, satu lagi pemantau. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat posisi Bapak Ibu melihat kasus ini dengan posisi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai teman? Diskusi, berdialog, berkoordinasi dengan dua orang tersebut. Panggil satu, mana nih, nanti ada kepala sekolah, begini, mau udah bersikapnya, dia sama-sama enak. Oke, disampaikan Secara head to head. Oke. Jadi dipanggil dua-duanya ya, Vivi dan Natali, diajak ngobrol gitu ya. Oke. Iya. Kalau sebagai penghukum kira-kira apa Buna? Penghukum tadi apa kalimatnya? Sled. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, balik ke sled. Wah, kamu tuh apa ya? Oh, ya, udah itulah. Ya udah itulah. Tahu nggak pintu keluar itu? Ya udah itu. Ya. Kok nggak mau? Ini udah berapa? Bapak udah minta tolong berulang-ulang nak itu. Kok nggak dikerjakan juga lah. Tapi kalau ngerjain apa itu tadi ya, mengerjakan tugas ya? Iya, udah disampaikan untuk mengerjakan tugas. Kok belum juga tugasnya dikumpulkan? Iya kan? Coba kalau slide yang sebelumnya. Nah, iya kan? Kamu tidak pernah benar. Oh ya enggak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu nggak pernah mengerjakan tugas ya? Baik Buna. Kalau sebagai sebagai pemantau, ada yang berada di sini? Menanyakan kembali tugas yang diberikan sudah dikerjakan atau belum gitu Bu. Kan memantau kan, kayak bertanya, nah ini tugas yang minggu kemarin nih Bapak kasih atau kemarin Bapak kasih sudah kalian kerjakan atau belum gitu. Kalau sudah silakan dikumpulkan gitu. Oke, kalau belum? Kalau belum, mungkin guru itu Pak tadi itu bisa memberi konsekuensi hukuman atau teguran kepada murid yang belum mengerjakan tugasnya. Kalau itu kalau memberikan hukuman jatuhnya konsekuensi yang dia terima karena tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan minggu kemarin atau kemarin. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan kalau dia posisinya sebagai pemantau. Pemantau itu kan hanya meng-cross check ya. Tugasnya hanya meng-cross check sejauh mana dia, atau karena ini kasusnya dia tidak mengerjakan, berarti kalau pemantau dia meng-cross check apanya? Nah, siapa yang belum mengerjakan atau mengapa kamu belum mengerjakan? Alasan-alasannya kenapa? Kan memantau sejauh mana sih si Vivi dan Natali ini bersikap seperti tadi. Kenapa sih dia juga bisa bersikap kepada Pak Dodi itu sebagai pengganti ya? Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Hanya memantau, tidak ngejas, tidak memberikan hukuman, ya. Juga tidak seperti teman. Kalau teman kan mengajak, mengoreknya dengan friendly ya. Kalau pemantau kita sedikit ada jarak sebetulnya dengan peserta didik. Ya, berikutnya. Lanjut saja Bu. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu ini bedanya. Selama ini kita membentuk peraturan kelas. Ya, selama ini kita membentuk peraturan kelas di kelas. Tapi kalau mau
mengikuti filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa keyakinan kelas itu jauh akan lebih memudahkan kita untuk menyadarkan peserta didik. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu dibentuk dari mereka, kesepakatannya dengan kita memberikan koridor, bukan dari kita. Selama ini kan kita masuk, nah peraturan belajar dengan Bu Ati adalah 1, tidak boleh pakai handphone, 2, berbicara harus sopan, 3, dan seterusnya. Anak manut-manut aja gitu kan ya. Setuju enggak? Berani enggak anak menyatakan enggak setuju? Kayaknya 1-2 orang yang menyatakan setuju. Apalagi ngelihat ekspresi kita, kalau kitanya udah serem dikit mana ada mau menyangkal gitu ya. Nah kalau keyakinan kelas ini berasal dari mereka. Nah kita saya pelajaran bahasa Indonesia, untuk pelajaran bahasa Indonesia mulai saat ini dan berikutnya sampai nanti kita kenaikan kelas, kira-kira peraturan apa atau kesepakatan untuk menertibkan kelas ini seperti apa? Mungkin kita bisa memberikan koridor. Yang pertama terkait penggunaan HP. Itu biasanya anak, Bu, kalau HP digunakan pada saat pembelajaran dan ujian. Tapi untuk materi-materi pelajaran misalnya, itu muncul dari anak-anak. Bukan dari kita. Bukan dari kita pas masuk, HP jangan dinyalakan, jangan diaktifkan. Pasti ada 1-2 anak yang nyalain, main. Kita meleng dikit mereka main game. Jari mereka itu nggak ngelihat layar bisa loh. Iya kan? Mereka bisa main game tanpa ngelihat layar loh. Mereka bisa chat tanpa ngelihat layar. Emangnya kita udah ngelihat layar aja hurufnya masih typo gitu kan ya. Kalau anak-anak itu redup aja mereka bisa. Coba lihat layar anak-anak tuh gelap-gelap semua kan. Mereka kecanggih. Tapi untuk meminimalisir itu dari mana? Dari keyakinan kelas, karena dari mereka, untuk mereka, dan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada kata negatif, tidak, kalian harus gitu. Jadi memang harus berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan ini lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Makanya harus fokus kepada murid. Karena memang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu berfokus pada murid. Jadi kita tawarkan semua pada murid. Kan mereka sudah logika berpikirnya masuk ya. Nah terkait dengan HP seperti apa? Kalau misalnya emang mau nanti arahnya dengan konsekuensi. Kalau ada yang melanggar nanti bagaimana? Ya kan, kalau sudah ada kesepakatan itu namanya konsekuensi kan, bukan hukuman. Seperti itu. Next. Ini budaya positif. Awalnya peraturan kelas, tapi peraturan kelas ini layaknya dibalut oleh keyakinan kelas. Di atas keyakinan kelas ada lingkungan positif. Hasil dari keyakinan kelas itu pasti lingkungan positif. Akan terlihat kelasnya itu, kalau keyakinan kelasnya jalan, pasti dia akan lebih kondusif. Akan lebih mudah. Misalnya kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya adalah siswa berbicara yang sopan dan santun kepada teman dan kepada guru. Nanti kita bikin atau kita sepakati bersama konsekuensi kalau temannya berbicara kasar gimana. Oh Bu, kalau dia sekali kita tegur, yang kedua sentilin bibirnya sendiri misalnya. Itu dapat dari anak. Konsekuensi itu kesepakatan dari anak. Dan alternatif untuk konsekuensi itu juga keluar dari anak. Mereka yang buat. Nanti pada saat mereka melanggar, ayo kemarin keyakinan kelas kita A. Terus konsekuensinya gimana? Oh iya, itu pasti mereka akan mau. Karena apa? Karena itu kesepakatan mereka dan dari mereka. Seperti itu. Berikutnya.
Nah, ini keyakinan kelas itu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya, dia adalah tanggung jawab. Dan berikutnya, lanjut aja deh. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh warga. Seluruh warga kelas minta pendapatnya. Memang agak lama ya, saya pernah mencoba untuk menerapkan ini di kelas 11G, itu hampir 1 jam pelajaran karena memang membahas sampai bagaimana sih keyakinan kelas itu terbentuk seperti itu. Berikutnya, dan keyakinan kelas ini bisa berubah per bulan misalnya. Kalau ada yang melanggar, terlalu banyak yang melanggar, atau ada keyakinan kelas yang sudah terwujud, itu bisa diubah, ya. Kesempatan berikutnya diubah boleh. Berikutnya, nah ini walaupun nggak kebaca ya, ini waktu saya mengajar, ini ada keyakinan kelas ditulis sama sekretaris di papan tulis, dan ini saya foto, saya share ke grup anak-anak terkait tentang keyakinan kelas. Dan pada saat saya kemarin masuk, itu ada yang bicara kasar. Temennya langsung bilang, saya bilang, loh itu kok saya ngedengar ada yang berkata nggak kurang sopan ya. Wah Bu, dia harus ini, lu jangan gitu nih. Temennya yang menasehati, bukan saya yang menegur. Jadi temennya, otomatis temannya yang mengingatkan. Dan di sini memang saya ini karena foto ya kurang jelas, di atasnya itu keyakinan kelasnya apa, menggunakan HP untuk hal yang tepat dan pembelajaran, media pembelajaran. Konsekuensinya apa? Jika melanggar pertama ditegur, melanggar kedua disita dan dikembalikan pulang sekolah. Yang ketiga itu apalagi ada, itu konsekuensi, bukan hukuman. Jadi pada saat ada yang itu, ada yang melanggar, itu temannya yang mengingatkan. Seperti itu, ya. Sebetulnya bisa, ini tinggal di apa namanya ya, di posisinya reposisi lagi aja. Biasanya kita yang membuat peraturan. Kalau sekarang peraturan itu berdasarkan kesepakatan dan kita menerima inspirasi atau masukan dari anak-anak seperti itu. Berikutnya, segitiga restitusi. Nah, ini mungkin BK lebih sering ya, lebih sering menghadapi anak, walaupun kita juga sering menghadapi anak yang melanggar dari yang terkecil sampai yang besar. Berikutnya adalah proses segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka bukan kita yang nyuruh, tapi mereka sadar bahwa itu salah, bahwa itu harus mereka perbaiki, bahwa itu mereka melanggar keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu perlu dari peserta didik sehingga dia tahu. Saat ini kan sering, coba kamu melanggar tata tertib yang mana? Jangan-jangan nggak tahu, karena dia nggak baca buku tata tertibnya dan dia nggak tahu dengan tata tertib yang ada. Beda dengan keyakinan kelas, kalau berdasarkan dari mereka akan ingat, oh iya ya Bu, yang itu gitu. Berikutnya, nah ini segitiga restitusi mungkin wali kelas, BK itu sering sudah melakukan ini ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak merasa bersalah, kita kan kesel. Menstabilkan identitas ini salah satu fungsinya adalah meredam ego masing-masing. Pada saat ngelihat anak melanggar kita kesel, anaknya juga takut atau ngerasa bersalah. Itu direda dengan menstabilkan identitas. Jadi pada saat itu guru atau pendidik menghadapi
siswa yang melanggar itu sedang menurunkan ego. Ya nak, semua anak atau semua orang pasti pernah melakukan hal yang salah. Itu kan menurunkan ego kan, menurunkan ego guru tuh. Yang tadinya pengen marah-marah dengan berkata seperti itu kan menahan diri. Ya nak, kita semua tahu dan kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kan guru meredam emosi itu. Ngelihat anaknya gitu kan. Tapi dengan berkata seperti itu mulai melandai. Mulai turun intonasinya. Nah murid pun sama. Oh iya berarti ada hal yang saya lakukan salah gitu. Nah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah dari masalah yang udah ada dikorek. Kenapa sih kamu melakukan itu? Coba kamu kenapa? Awalnya A, tiba-tiba A sampai Z. Karena kita korek, karena kita validasi. Kenapa kamu datang telat? Kok kamu datang telat terus kenapa? Enggak bu, gini-gini. Terus dikorek lama-lama ketahuan benang merahnya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah tadi, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan sekarang? Iya bu, apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas yang mana nak? Yang ini, mereka akan ingat, bukan kita. Kamu tuh tahu kan melanggar kalau disiplin sekolah tuh begini. Jadi bukan dari kita, tapi dari anak. Mereka tahu itu. Berikutnya, nah udah lanjut saja, karena kita berbatas waktu ya. Berbatas waktu. Berikutnya. Nah ini kemarin sempat saya praktikkan dengan bintangnya adalah kelas 10C, anaknya Bu Nana, atas nama, coba di play, atas nama Saki. Kenapa ini saya ambil juga? Ini sebetulnya pernah saya dapatkan. Saki memang betul-betul telat waktu itu, sehingga ini seperti review pada saat Saki nggak bisa ya. Saya menerapkan segitiga restitusi itu kepada Saki karena memang waktu itu dia datang terlambat. Alasannya dengan dia sakit ya. Dia sakit, telatnya lumayan lama waktu itu, sampai jam 7:05 kalau nggak salah telatnya. Jadi memang ini adalah rekaman kembali gitu ya apa yang dialami oleh Saki saat terlambat. Jadi mungkin segitiga restitusi ini bisa kita pakai sehingga anak menyadari kesalahannya itu benar-benar menyadari dari dalam dirinya. Kira-kira ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya. Bismillah, mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke, baik, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit banyak materi yang saya sampaikan ada hal baru yang bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua, dan bismillah kita terapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 64. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam dari kami calon guru penggerak angkatan 9 dengan tagline tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.